Itu konsep. Ini kan bicara masalah konsep, ya. Kemudian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bapak Ibu, pada hari ini sudah hadir pada diklat kita pada hari ini. Baik, untuk awal acara kita, marilah sama-sama kita untuk membacakan doa, mengucapkan syukur kepada Allah. Pada hari ini disilakan dulu Vera untuk memimpinnya. Silakan Bu Vera memimpin acara kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, pada pagi ini untuk mengawali acara kita membaca doa. Baca doa mulai. Ini catatannya ini perlu diapakan nanti? Gimana caranya? Selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Vera yang telah berpartisipasi untuk membaca memimpin doa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita lanjutkan seksi menyampaikan penyampaian materi yang kemarin-kemarin sudah kita lalui hari pertama, sekarang hari kedua. Baik, di hari kedua ini siapa yang bisa kira-kira yang untuk memimpin ice breakingnya? Ada yang bisa? Silakan, Bapak Ibu ada yang mampu? Oke. Silakan Bu Neni, ada yang bisa? Baik, kalau tidak ada yang mampu, saya ambil alih, saya yang akan memimpin. Bapak boleh, Ibu? Boleh. Boleh Silakan. ya Bapak Ibu? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Baik Bapak Ibu, saya langsung memimpinnya. Bapak Ibu coba perhatikan, lihat tatap mata saya. Sudah ditatap Bapak Ibu? Nah, lihat mulut saya juga. Kalau saya bilang malam, berarti bibirnya senyum. Kalau bilangnya siang, mulutnya dibuka. Ya, kita mulai ya. Malam. Itu Pak April gimana itu malamnya mana Pak April? Siang. Siangnya mana? Malam. Oke, cukup itu aja ya. Oke, aplaus dulu buat saya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita lanjut acara kita. Kita tampilkan materi kita. Lihat ini ada penampilan dari materi kita pada hari ini. Gimana Bapak Ibu? Ada kelihatan? Ada kelihatan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Iya, sudah kelihatan. Ada kelihatan ya? Iya, sudah kelihatan. Baik, kita lihat yang di atas ini Bapak Ibu di awalnya ya. Bapak Ibu kita lihat itu materi kita pada pertemuan keempat tentang capaian pembelajaran. Apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, kita harus tahu itu dulu apa itu capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan capaian pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, kita lihat di sini apa itu capaian pembelajaran? Yaitu capaian pembelajaran bentuk dari proses, ya, proses yang kita lalui selama proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di istilah yang ditampilkan, yaitu capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Bapak Ibu, nah, sesuai dengan capaian pembelajaran ini mapel yang saya kaitkan adalah mata pelajaran seni tari. Jadi, apa sih capaian pembelajaran pada seni tari? Nah, kita lanjut, yaitu tujuan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata.
Nah, kalau mapel saya ambil adalah seni tari, jadi di sini Bapak Ibu ada kita temukan proses dalam pembelajarannya. Nah, kalau kita kaitkan, ternyata capaian pembelajaran itu tingkatnya paling tinggi Bapak Ibu, di atas. Habis capaian pembelajaran, baru tujuan pembelajaran. Baru nanti kita membuat modul. Nah, ternyata capaian pembelajaran ini kalau dikaji-kaji, dia merupakan pengganti dari KI dan KD. Lanjut, kita lanjut. Nah, ini dia. Kita persingkat, kita perkecil. Tujuan mata pelajaran seni tari. Jadi, kalau tujuannya untuk meningkatkan multi kecerdasan, khususnya kinestetik sebagai ungkapan ekspresi melalui gagasan, perasaan, kreativitas, dan imajinasi yang memiliki nilai estetis dan artistik, kehalusan budi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Bapak Ibu bisa melihat di sini, bisa dibaca langsung. Kemudian yang kedua, mengolah tubuh untuk mengembangkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kesadaran diri yang mengasah kreativitas dan imajinasi untuk diungkapkan melalui gerak tari sebagai bentuk komunikasi yang memiliki keindahan dan artistik. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan rasa dan nilai estetis, seni, dan budaya tari dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, memahami budaya Indonesia meliputi sejarah dan tradisi melalui sebagai daya dan aktivitas seni yang bermakna sebagai pembentukan identitas diri dan bangsa dalam menghargai keberagaman serta pelestarian budaya seni tari Indonesia. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melihat ini bisa dibaca, ya bisa dibaca. Kemudian, oke. Setelah Bapak Ibu membaca uraian di atas, poin pelajaran kita pada hari ini adalah bertitik kepada capaian pembelajaran seni tari. Nah, kalau Ibu lihat ada di sana ada 5 poin. Capaian pembelajaran seni tari itu sesuai dengan fase E, yaitu di kelas 10. Dinyatakan di sana ada berpikir dan bekerja artistik. Mengalami, menciptakan, refleksi, berdampak. Nah, Bapak Ibu kita uraikan satu persatu dulu. Kalau kita kaitkan dengan capaian pembelajaran seni tari, yang bagaimana yang berpikir dan bekerja artistik itu? Nah, pertama, siswa kita dia harus mencari ide. Kalau kita ambil kita menggarap sebuah tari, kita cari dulu idenya. Idenya dari mana? Ide gagasannya apa? Apakah kita mengambil ide tentang nelayan atau bertani? Nah, itu idenya. Kemudian mengalami berarti kita ada suatu mengamati ke lapangan, seperti kalau kita mengambil idenya orang bertani, kita mengamati ke sawah. Bagaimana gerak yang kita ambil itu. Nah, kalau kita ambil judul tarinya adalah tari panen, nah kita mengamati orang di sawah itu gimana orang berpanen. Nah, ada geraknya nanti gerak orang yang menyemai padi, ada menuai padi. Kemudian yang ketiga, menciptakan. Nah, menciptakan di sini kita bisa mengidentifikasikan antara ide gerak tadi, apakah dia geraknya menuai padi, memanen padi, kemudian kita ciptakan geraknya, seperti apa geraknya. Nah, itu menciptakan. Kemudian yang keempat, refleksi. Refleksi ini dia mengevaluasi Bapak Ibu sejauh mana antara kecocokan antara gerak dengan ide gerak tadi. Apakah geraknya cocok enggak dengan idenya? Misalnya dia pergi gerak tari panen, geraknya apa? Misalnya ada bercocok tanam. Cocok enggak gerak dengan nama gerak itu? Kemudian berdampak. Berdampak ini berarti dia sudah merespon atau bisa dikatakan sudah bisa mewujudkan dirinya dalam suatu pertunjukan tari. Nah, inilah capaian pembelajaran seni tari. Kalau kita kaitkan ada lima persepsi yang di sini.
Dan masing-masing itu sesuai dengan fase anak tadi, yaitu fase E, yaitu di kelas 10. Jadi secara garis besarnya, jadi bisa dikatakan capaian pembelajaran seni tari itu secara global, capaian pembelajaran seni tari itu adalah untuk mewujudkan bahwa si anak itu mampu menampilkan, mempertunjukkan seni tari dan ditampilkan di depan umum. Baik Bapak Ibu, itu uraian dari saya untuk materi hari ini. Mungkin hari ini silakan ada yang bertanya, silakan Vera, ada Bu Neni, Pak April Ketua, silakan. Ya, mungkin ini di luar materi. Iya, Bapak, Tadi silakan, ada Bapak. gerakan, ada Ibu menjelaskan tentang gerakan ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan gerakan maknawi dan gerakan murni, Bu? Itu selintas ada di pikiran saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak April. Yang dengan pertanyaan tadi, apa yang maksud dengan gerak maknawi dan dengan gerak yang murni? Kalau gerak maknawi itu gerak yang bermakna. Murni dia belum dirubah-rubah, masih istilahnya belum dikembangkan. Kalau bermakna seperti kita mencangkul, nah itu kan nampak geraknya. Kita bisa mengatakan nih, oh orang sedang mencangkul. Nah, kalau misalnya murni, belum bisa kita mengatakan, oh ini adalah gerak mencangkul, karena dia belum ada tanda-tanda gerak yang menyatakan itu dikatakan orang mencangkul gitu. Belum dikembangkan. Iya, Bapak. Ya, biasanya yang digunakan pada tarian rakyat dan tarian klasik ya, betul ya? Iya, boleh, Kalau nggak salah. boleh. Iya, boleh iya, Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Halo, cek. Iya, oke. Ada lagi? Ini saya sudah raise hand, Bu. Oh, raise Oke. hand. Ada lagi? Boleh bertanya, Bu? Iya, silakan. Pertanyaan begini, Bu. Ya. Bagaimana capaian pembelajaran itu kalau kita kaitkan dengan mapel seni budaya? Iya. Baik, capaian pembelajaran seni budaya secara keseluruhan itu adalah keterampilan, ya, keterampilan yang kita tuntut di sana. Jadi anak-anak kita yang sudah masuk ke seni budaya, otomatis dia harus menguasai 4 cabang. Yang 4 cabang itu sesuai dengan karakter si anak tadi, mana yang dia kuasai. Kalau dia menguasai seni tari, ya kerjakanlah tari itu. Dan kita, seperti yang dituntut pelajaran kita hari ini, memerdekakan anak. Ya, memerdekakan anak. Jadi kalau seandainya anaknya hobinya menari, ya kita gali bakatnya menari itu. Nah, kalau hobinya dia menyanyi, kita gali dengan bernyanyi. Ya, Bu, makasih. Halo, cek. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan pada hari ini? Halo. Halo. Sepertinya udah pada diam ya Bapak Ibu. Cek Pak Apri. Cukup mengerti, Bu. Cukup mengerti. Iya, Bu Neni sudah mengerti, Bu Neni. Cuman saya di sini agak bertanya, ini yang Iya, menciptakan ini seperti apa? Yang menciptakan ini bisa nggak Ibu jelaskan lagi secara konkretnya? Oke, tadi terima kasih Bu Neni atas pertanyaannya. Baik, saya ulang lagi. Tadi kan sudah saya bilang Bu Neni, menciptakan itu berarti kita mengidentifikasi gerak. Jadi geraknya seperti yang saya bilang tadi, saya mau mengambil tari panen. Jadi kalau tari panen saya harus survei dulu, saya harus mengalami dulu ke lapangan. Saya lihat dulu orang bertanam kayak apa, orang menyemai kayak apa. Jadi kita mengidentifikasi, kita melihat ke lapangan. Nah, seperti itu. Kemudian Dikatakan observasi ya? Boleh dikatakan ini observasi? Boleh. Berarti Halo, semacam cek. observasi dulu. Dari kita mensurvei itulah, observasi itulah. Nah, kita ciptakan sendiri gerak kita lagi. Halo. Ibu mengerti? Cukup mengerti. Terima kasih Bu Neni. Yang lainnya gimana Bapak Ibu? Halo, cek Bu Jus. Halo. Ya, halo. Oh, ada. Ya. Baik Bapak Ibu. Pada hari ini. Halo, Oke. Bu Jus.
Iya, halo Bapak. Ada lagi pertanyaan Bapak? Ini saya tadi mau meluruskan sedikit ya, barangkali ada masukan buat Iya, itu, buat pertanyaan Pak Apri yang tentang apa gerak murni dan maknawi iya, itu. Kalau menurut sumber yang saya dapat, iya, itu gerak maknawi itu memang betul seperti Ibu bilang ya, memang gerak yang memang ada maknanya gitu ya. Apakah itu gerakan menggambarkan apa namanya, gerakan apa gitu ya dalam tari apa tadi Bu, tari panennya. iya tari panen. Nah, kalau misalnya gerak maknawi, kalau untuk gerak murni, ya saya kira ini tak ada tambahan Ya, silakan untuk Bapak. penjelasannya, itu gerak yang lebih menitik beratkan bukan kepada makna tapi kepada keindahan gerak itu sendiri. Iya, Terima boleh. kasih. Ya, Bu. Oke, terima Boleh. kasih. Iya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Betul, betul Terima Bapak. kasih Pak. Ya, dia mengutamakan keindahan gerak tapi belum tahu artinya, belum berarti gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kelihatan pada hari ini udah pada diam, berarti udah pada mengerti Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Kalau udah diam berarti materi saya sampaikan pada hari ini cukup sampai sekian dulu. Dan terakhirnya saya mohon dulu untuk kembali kepada ketua untuk menutup acara kita pada hari ini. Silakan. Ya, Bu Vera, silakan Bu Vera. Oh, ya, terima kasih atas penjelasannya Bu. Untuk menutup acara pada sore ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara men-stopnya tuh, Mas? Udah di stop recordnya? Udah di stop record? Stop record dulu. Stop record dulu. Kalau stop record, Jus. Stopan recordnya. Pak April host. Alah stop record. Di situ ada, tinggal klik aja. Klik di bawah. Stop recording. Stop recording. Tinggal membahas Kalau mau end meeting kalau mau. Kalau mau end meeting nanti otomatis. end meeting di bawah kanan apa? Kanan Jus. Kalau pencet end meeting oke. Berarti pencet on meeting langsung tersimpan ya? Langsung. Berarti langsung tersimpan langsung, Pak. Jus salah end meeting, Jus. Halo Pak Pri. Pak Pri. Halo Pak Pri. Neni, halo. Nggak ada nampak matian rekor kode Neni. Di kursornya End meeting di atas. End meeting Bu. End. Ada tulisan end meeting ya, yang paling merah, yang merah. Astagfirullah, nggak ada. Nampak ada stop share ini aja.
Ya, stop share screen dulu, itu langsung ada stop Nah, terus apa lagi? record.